Halo semuanya, perkenalkan nama saya Messi Laban dengan NIM 40040565090 dari kelas KHIC Angkatan 25 Universitas Diponegoro. Video ini saya tag untuk memenuhi tugas akhir semester K3FH. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan unit kompetensi 7, yaitu menerapkan manajemen risiko K3 dengan kode unit M71KKK01 0111 dengan standar kompetensi kerja SKKNI nomor 38 tahun 2019. Apa sih itu pengertian K3? Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. K3 adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya untuk pekerja di semua jenis pekerjaan. Selanjutnya adalah risiko. Di sini ada 3 pengertian risiko. Risiko merupakan kombinasi kemungkinan terjadinya kejadian atau paparan berbahaya yang terkait dengan pekerjaan dan keparahan cedera atau gangguan kesehatan dalam hubungan kerja yang dapat disebabkan kejadian-kejadian atau paparan-paparan. Cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja yang dimaksud adalah dampak buruk pada kondisi fisik, mental, dan kognitif personil. Selanjutnya adalah jenis risiko. Umumnya, risiko K3 dikonotasikan sebagai hal negatif, yang dapat menyebabkan antara lain kecelakaan terhadap manusia dan aset perusahaan, kebakaran dan peledakan, penyakit akibat kerja, kerusakan sarana produksi, dan gangguan operasional. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu cara untuk merencanakan, mengordinasi, melaksanakan, dan mengendalikan suatu bahaya yang ada dengan sumber daya yang dimiliki agar dapat mengurangi dan menghilangkan timbulnya suatu risiko. Implementasi manajemen risiko K3 adalah proses sistematis mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengandalkan bahaya di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, di sini ada skema manajemen risiko, yang dimana yang pertama yaitu persiapan atau penetapan konteks, yang kedua identifikasi bahaya, yang ketiga penilaian risiko, yang keempat mengidentifikasi opsi penanganan risiko dan memilih opsi terbaik pengendalian risiko, yang kelima mengidentifikasi opsi penanganan risiko dan memilih opsi terbaik, yang keenam komunikasi dan konsultasi, dan yang terakhir adalah monitoring dan review. Yang pertama adalah tahap 1, persiapan penetapan konteks. Pada tahap ini ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik artinya mempunyai pengertian yang jelas apa yang menjadi sasaran dan tidak menimbulkan interpretasi jamak atau 5W tambah 1H. Yang kedua, measurable artinya terukur. Seberapa besar sasaran tersebut dinyatakan dalam bentuk ukuran yang jelas, apakah ukuran waktu, ukuran uang, ukuran jumlah, volume, dan lain-lain, sehingga pencapaian sasaran dapat diukur dan dipantau serta dievaluasi proses pencapaiannya. Yang ketiga adalah achievable atau attainable, artinya apa saja langkah-langkah untuk mencapainya dan terurai jelasnya atau action oriented, sehingga dapat dievaluasi bila terjadi gangguan pada langkah tindakan pencapaian sasaran tadi. Yang keempat adalah relevant atau reliable, artinya sasaran ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab jabatan terkait serta selaras dengan standar yang berlaku dan menjadi bagian dari sasaran yang lebih tinggi, yaitu sasaran organisasi. Yang terakhir adalah time bound, artinya ada batasan waktu kapan sasaran tersebut harus tercapai sehingga dapat dipantau secara berkala tahapan kemajuan kerja pencapaiannya. Tahap kedua adalah identifikasi bahaya. Proses identifikasi bahaya juga mempertimbangkan aktivitas perusahaan yang bersifat rutin dan non-rutin, contoh kegiatan periodik, kegiatan tertentu, dan emergensi, serta mempertimbangkan manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan kerja. Tahap ketiga, penilaian risiko. Ada 3 cara dalam penilaian risiko, yaitu kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif. Metode ini menganalisa dan menilai suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap suatu deskripsi atau uraian dari parameter yang digunakan. Umumnya metode ini matriks dipakai seperti pada gambar. Selanjutnya adalah analisa semi-kuantitatif. Metode ini menganalisa dan menilai suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap satu uraian dari parameter yang digunakan. Umumnya metode ini menggunakan matriks, yaitu matriks risiko semi-kuantitatif. Selanjutnya, analisa kuantitatif. Metode penilaian ini dilakukan dengan menentukan nilai dari masing-masing parameter yang didapat dari hasil analisa data-data yang representatif, seperti pada gambar. Tahap 4, pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko 5 tingkat. Hierarki pengendalian risiko K3LH pertambangan seperti pada gambar di bawah ini.
Tahap 5, komunikasi dan konsultasi. Tujuannya untuk memberi informasi kepada pekerja mengenai risiko yang ada di tempat kerja, memberikan awareness kepada pekerja mengenai risiko dan berperan aktif dalam mengidentifikasi bahaya. Toolsnya yaitu Safety Committee Meeting, rapat P2K3 per 3 bulan, rapat tahunan Departemen K3, dan laporan kegiatan K3. Tahap 6, monitoring dan review. Memastikan penanganan dan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan. Tools yang dipakai dapat berupa inspeksi rutin, inspeksi non-rutin, audit internal, dan audit eksternal. Yang terakhir, evaluasi risiko. Secara umum ada 3 cara untuk evaluasi. Yang pertama dapat diterima, yang kedua dapat ditolerir, yang ketiga tidak dapat diterima.